Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Afandi dengan NIM 0530268878, program studi Sistem Informasi di UPBJJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan ya praktikum transaksi dan basis data terdistribusi dari mata kuliah basis data. Yang pertama pasti kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL di Windows. Mungkin pada praktikum sebelumnya itu sudah diaktifkan dan harusnya bisa langsung dijalankan. Lalu selanjutnya nanti kita masuk ke PHP MyAdmin melalui browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome dengan masuk ke http://localhost/phpMyAdmin. Langsung saja di sini saya akan share screen ya. Sebelumnya saya juga untuk izin untuk melakukan remote desktop dari Windows ke macOS karena pada Windows saya memiliki keterbatasan ketika melakukan share screen, jadi agar memudahkan dan mempercepat jadi saya melakukan remote controls dari sistem operasi macOS ke Windows menggunakan Chrome Remote Desktop. Jadi seperti ini untuk tampilan dari PHP MyAdmin. Mungkin sebelumnya sudah pernah diperlihatkan dalam praktikum sebelumnya. Dan sebelum memulai untuk modul Apache dan MySQL ini harus aktif ya, karena untuk dapat melanjutkan langkah-langkah selanjutnya perlu mengaktifkan ini. Nah, dalam pelaksanaan praktikum ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Lalu ini saya sudah mengaktifkan, kita sudah bisa masuk ke localhost page MyAdmin juga. Oke, selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi, basis data harus dapat mendukung salah satu storage engine. Oh, sudah nih. Kalau sudah ada type ini tandanya dia mendukung untuk transaksi seperti itu. Lalu tambahkan add routine, create new routine ya. Jadi setelah kita masukkan nanti akan seperti ini. Ini tuh nah, jadi kita tambahkan. Ini kita berhasil untuk melakukan transaksi 1 karena sudah masuk dalam tab rutin. Lalu kita coba membuat transaksi 2 ya.
Oke, berhasil ya. Titel sudah masuk sini. Dan pada menu transaksi juga sudah berhasil, sudah dibuat 2 menu transaksi gitu. Oke, lalu yang kedua ada rollback. Oke, di sini untuk rutinnya berhasil ya, untuk menu commit. Lalu ada untuk rollback, yaitu pernyataan di mana menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika suatu hal yang tidak ingin terjadi pada sistem, namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, coba untuk melakukan rollback ya. Caranya kita buat rutin baru, transaksi 3 ya. Ini sudah berhasil ya untuk di rollback. Kalau kita execute, oke, ini berhasil ya. Kita coba di tabel pasien. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan membuat tab baru ya, tabel untuk obat dan transaksi obat. Pertama saya akan ke tabel, lalu create new tabel. Di sini tabel obat ya. Yang pertama di sini ada ID obat.
Ini hasilnya. Baik, namun untuk proses yang bagian kedua itu untuk replikasi ya, terdapat kendala, jadi sepertinya saya cukupkan sampai di sini saja. Saya harap dari praktikum ini bisa menjadi saya harap dalam praktikum ini bisa menjadi eh, apa namanya hmm, pengalaman baru dalam menggunakannya. Demikian penjelasan singkat beserta langkah-langkah pada bagian praktikum mengenai transaksi dan basis data terdistribusi. Melalui ini, saya harap
dapat memahami konsep konsep dasar penggunaan transaksi di MySQL, lalu mulai dari pembuatan prosedur, terus penggunaan perintah, start transaction, hingga eksekusi dan pengujian hasil commit. Harapannya dari penjelasan ini dapat membantu proses praktik menjadi lebih mudah ke depannya, diikuti oleh gambaran yang jelas sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.